tidak boleh bohong kepada dua profesi. Satu dokter, satu lagi pengacara. Banyak malpraktik yang terjadi di dunia medis, terutama di negara kita. Jangan korbankan masyarakat yang datang dengan penuh keyakinan akan sembuh, akan baik, akan lebih baik kepada kalian menjadi seperti kelinci percobaan. Seumur hidupnya orang ini tidak boleh lagi melakukan praktek medis di negara ini. Manusia-manusia yang tidak berkeperi kemanusiaan dan manusia-manusia yang sangat sadis harus dihukum semaksimal mungkin. Mereka dilindungi oleh asosiasi mereka. Dia tidak boleh lagi memiliki izin praktek. Sampai kapanpun itu harus menjadi mutlak dan permanen. Ya, terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa dokter yang lagi heboh di kalangan media, ada dua yang terjadi di Jawa Barat yang sangat dibicarakan hari ini. Sebenarnya banyak malpraktik yang terjadi di dunia medis, terutama di negara kita. Cuma kadang tidak banyak wadah yang bisa menyuarakan itu. Saya kurang sepakat kalau mereka-mereka ini disebut sebagai kelainan seks atau penyimpangan dalam berhubungan seks. Menurut saya mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak berkeperi kemanusiaan dan manusia-manusia yang sangat sadis, di mana seseorang sedang butuh pertolongan yang vital, mereka malah masih bisa berpikir untuk mengkreasikan atau mengekspresikan alat vital mereka. Manusia-manusia seperti ini harus dihukum semaksimal mungkin. Jangan dituntut dengan hukuman minimal dan divonis dengan hukuman yang lebih minim lagi karena alasan A dan B. Dan harus dipastikan seumur hidupnya orang ini tidak boleh lagi melakukan praktek medis di negara ini. Banyak praktek-praktek medis yang lain juga yang pernah saya dengar, yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pada saat mau diproses, pada saat diminta pertanggungjawabannya, mereka dilindungi oleh asosiasi mereka. Jadi saya minta kepada para pengurus maupun anggota asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan bidang tertentu ini, agar lebih berperi kemanusiaan. Bukan tidak boleh belah teman, tapi teman yang salah, yang mengakibatkan seseorang menjadi cacat permanen, menjadi kehilangan nyawa, yang seharusnya kehilangan nyawa, tapi karena bisa lari dari tangan yang gelap itu ke tangan yang lebih baik, maka dia terselamatkan. Banyak contoh-contoh kasus seperti itu, baik di Jawa maupun di luar Jawa, tapi masih di dalam negara ini.
kekompakan di dalam organisasi medical sangat solid di Indonesia, di mana kadang kesalahan rekan-rekan mereka menjadi tidak terekspos, dan itu menjadi keberlanjutan. Ya, mungkin salah satu contohnya seperti hal ini. Selagi tidak masuk ke ranah hukum, mungkin akan di-cover di dalam ranah internal. Ini tidak baik. Jangan korbankan masyarakat yang datang dengan penuh keyakinan akan sembuh, akan baik, akan lebih baik kepada kalian menjadi seperti kelinci percobaan. Pakailah nurani, pakailah pri kemanusiaan. Kalau orang yang datang itu hanya 30% akan sembuh dengan obatnya, 70% adalah dengan kata-kata dan perilaku kalian. Sebenarnya di dalam dunia internasional ada dua bahasa. Di dalam dunia internasional ada statement yang menyatakan bahwasannya tidak boleh bohong kepada dua profesi. Satu dokter, satu lagi pengacara. Sampai hari ini di negara-negara maju, dua profesi ini masih dihargai secara maksimal. Tapi di negara kita, karena ada beberapa praktisi-praktisi yang belum dewasa dalam berperilaku, kurang bermoral dalam melakukan tanggung jawabnya, maka hari ini lawyer sudah mulai terlihat seperti sesuatu yang menakutkan. Tapi dokter masih punya nama yang baik. Kalau dokter ini pun sudah seperti ini, mau kemana lagi orang? Mau siapa lagi yang dipercaya? Jadi instansi medis ini, praktisi-praktisi medis ini, apabila melakukan penyelewengan dalam tanggung jawabnya, dalam praktek kegiatan bekerjanya, maka dia tidak boleh ada lagi di dalam bidang tersebut. Dia tidak boleh lagi memiliki izin praktek. Sampai kapanpun itu harus menjadi mutlak dan permanen. Jangan sampai dicopot di satu tempat, dia bisa dapat di tempat belahan yang lain, walaupun masih dalam satu negara. Hal-hal begitu harus diperhatikan. Dispensasi dalam hukuman tidak akan merubah seseorang. Dispensasi dalam hukuman tidak akan merubah satu community. Dispensasi dalam hukuman hanya akan memperkeruh community tersebut. Ya, semoga saja tidak ada lagi korban-korban yang seperti ini lagi yang terjadi di rumah sakit, klinik, atau dimanapun atas nama medis, baik laki-laki maupun perempuan. Baik wanita yang dilecehkan secara seksual maupun laki-laki atau wanita juga yang tidak terlecehkan oleh seksual, tapi mereka datang dengan penyakit A, malah yang diobati adalah penyakit B. Prihatin mereka-mereka yang datang dan percaya kepada kalian. Hargailah nyawa itu. Jangan pikir itu hanya sebuah lembar dalam buku yang kalian lihat dalam setiap hari. Nyawa yang kalian sentuh itu mungkin tidak berarti bagi kalian, tapi sangat berarti bagi keluarganya. Coba lihat dari sudut yang lain.